Nah, sekarang itu tadi yang kiri. Itu masih integrasi yang kiri. Ya, sekarang kita harus integrasi yang kanan. Kalau integrasi yang kanan, kita approach-nya seperti ini. Ini, oke. Kita pertama trik yang kita lakukan adalah kita masukkan mobility. Oke, kita mau definisikan suatu parameter baru namanya lambda atau mobility, mobilitas fluida. Oke, mobilitas fluida adalah yang ini. Oke, nah jadi aku mau satu parameter aja, instead of terlalu kompleks ada dua parameter, ada mu, ada b. Saya mau wakili jadi satu aja deh, mobility. Letting mobility weak function of pressure. Jadi dia mau bilang sebenarnya viskositas itu berubah terhadap tekanan, B berubah terhadap tekanan. Sekarang saya mau definisikan satu dibagi mu B itu juga berubah terhadap tekanan, tapi dia weak function. Artinya ketika tekanan berubah banyak, lambdanya nggak terlalu banyak berubah. Jadi lambda tidak terlalu terpengaruhi oleh tekanan, tapi yes, dia juga dipengaruhi oleh tekanan. Oke. Okay? Nah, assuming the pressure gradient between the block centers to be constant, we find that the weighted average of blocks mobility terms is representative of the average. Gitu ya. Jadi kita pertama bilang dulu lambda itu tekanannya dia tidak terlalu terpengaruh atau weak function of pressure, dan juga kita bilang gradien tekanan, pressure gradient dari masing-masing blok itu akan konstan gitu ya. Kalau kita asumsikan seperti itu gitu ya, kita akan dapatkan gini mobility-nya. Oke, mobility rata-rata nih sekarang ya. Delta X dikali lambda ditambah delta XI dikali lambda dibagi seperti ini. Dan kalau yang lambda I di I minus tengah, kita akan dapat seperti ini. Oke, sekarang kita mau juga melakukan diskretisasi nih untuk bagian yang B. Oke, yang right hand gitu ya. Right hand-nya kita ingatin lagi ini. Jadi walaupun yang kanannya itu, oh bukan, sebentar. Right hand, bentar ya. Kita berangkat dari sini, oke, right hand, oh ya, sorry. Oke, kita mau lakukan diskretisasi ya, tapi kita berangkat dulu untuk mendiskretisasi yang kanan, kita berangkat dulu dari definisi yang sebelumnya kita sudah punya. Ya, I know it's complex ya, ada banyak parameter nih teman-teman. Jadi selain kuliah yang saya berikan ini, teman-teman juga tolong cross check note yang saya berikan, yang saya lampirkan gitu ya. Karena mungkin kalau kita baca papernya lebih gampang gitu ya. Ini datang dari mana, ini datang dari mana gitu ya. Kalau saya di sini kan pindah sana pindah sini, tapi semoga teman-teman masih bisa ngikuti gitu ya. Sebelum kita diskretisasi bagian yang kanan ini, kita mau starting dulu nih dari bagian yang kita sudah punya sebenarnya. Porositas, CR per B, terus ini DPDT, gitu ya. Nah, kita mau lakukan dulu backward difference. Oke. Seperti ini. Bentuknya backward difference. Oke. Kemudian kita supaya apa namanya ya? Supaya seperti tadi ada transmissibility, ada mobility, kita supaya menghindari terlalu banyak nulis parameter, kita definisikan lagi nih namanya storage coefficient. Oke. Supaya tidak mau terlalu banyak nulis parameter nih. Lebih baik kita definisikan suatu parameter baru yang namanya storage coefficient, dan storage coefficient itu adalah yang ini. Oke, porositas dibagi delta T dalam kurung CR per B tambah D1 per B per DP. Oke. Maka bagian yang kanan gitu ya, bagian yang kanan simpelnya akan jadi seperti ini saja. CPI PI plus PI dikurang PI pada waktu T gitu ya. Sementara bagian yang tidak saya tuliskan T-nya, ini teman-teman tadi udah saya sampaikan, di benak kita sudah harus mengingat bahwa PI yang tidak kita tulis artinya PI pada T plus delta T gitu ya. Jadi PI pada T plus delta T dikurang PIT gitu ya. Ya biasa sebenarnya di buku, di paper atau di manapun
biasa kita lakukan seperti itu ya, supaya tidak terlalu banyak mengetik, supaya tidak terlalu banyak perulangan-perulangan, kita simplifikasi, tapi kita ingatin ke pembaca gitu ya, bahwa kalau saya tidak menulis simbol, itu tolong dipahami sebagai T plus delta T, gitu ya. Itu juga bisa teman-teman baca di note-nya ya, gitu. Nah, oke. Oke, sebentar dulu ya, sebentar. Jadi klarifikasi sedikit ya. Jadi yang kita lakukan ini bukan untuk mendiskretisasi yang ini, tapi diskretisasi yang ini. Yang kita tadi perkuliahan sebelum kita apa namanya break. Jadi ini kita punya ini nih. Belum kita sampai ke sini ya. Nah, supaya lebih jelas. Jadi kita pertama kita punya untuk bagian kiri ini. Oke. Asal muasal persamaan kita ini ya, bukan ini deh, ini aja deh. Nah, jadi it's still about flow equation ya teman-teman, persamaan aliran. Kita mau coba ngurusin satu-satu. Oke, kita ngurusin yang kiri, selain angka Q-nya ya, kita ngurusin yang kiri menjadi yang ini. Oke, semua yang di kiri selain Q, kita bongkar menjadi ini. Oke, di sisi lain kita sudah membongkar yang kanan. Tuh ya, menjadi ini. Tuh ya. Sorry. Yang kanan akan menjadi seperti ini. Ya itulah, oke. I hope you understand lah ya. Nah yang kiri, jadi masih sama, ini adalah modifikasi kita untuk supaya komputer itu mengerti bahasa kita. Jadi yang kiri, komputer masih bingung karena ada differential equation, maka oke lah, kita modifikasi secara numerik dan kita punya yang ini. Approximation ya, karena ini sama dengan, tapi sama dengannya mirip ular gitu ya. Jadi itu sebenarnya aproksimasi. Nah, sementara yang kanan ada juga differential equation, tapi kita mau bikin numeriknya, dan numeriknya adalah yang ini. Oke. Jadi istilahnya kita mampu menumerisasi gitu ya, persamaan aliran kita. Oke, karena judulnya difference form of the flow equation. Jadi ini itu sudah masuk nih, difference form. Kita masuk ke bentuk difference gitu ya. Jebret. Nah, jadi setelah digabung persamaan aliran kita, oke, persamaan aliran kita yang awalnya begini dengan trik numerik kita gitu ya, kita mendapatkannya seperti ini. Very different kan? Gitu. Jadi ya komputer akan jauh lebih senang ke bentuk yang di bawah gitu. Komputer akan jauh lebih senang dengan bentuk yang di bawah gitu. Yang di atas komputer nggak akan mengerti gitu ya. Tapi yang bawah komputer mengerti as long as kita tahu ada data tekanan, data transmissibility, data CPI atau storage coefficient seperti itu. Nah, ada yang ini gitu ya. Kita tidak akan terlepas dengan yang namanya boundary condition dan initial condition. Oke, jangan pernah dilupakan itu teman-teman, karena boundary condition itu atau kondisi batas itu adalah lokasi kita berangkat di mana. Jadi saya harus punya modal, itu namanya boundary condition. Untuk bisa memecahkan nih, misalnya kita punya sistem grid gitu ya, kita punya let's say sistem grid. Kita punya griding gitu ya. Oke, kita punya grid. Nah, kita punya grid seperti ini.